yang bermuara Walking alone, the streets are empty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita bertemu untuk pertemuan yang kedua ya, perkuliahan ekonomi mikro. Kali ini kita akan membahas yaitu beberapa terminologi ekonomi mikro. Yang pertama ada, nanti kita akan membahas tentang trade off, kemudian ada harga pasar, serta teori dan model. Jadi ini adalah pendekatan kita mempelajari tentang terminologi ekonomi mikro. Dalam membuat keputusan individu, setiap individu menghadapi trade-off, yaitu suatu yang tidak bisa dimiliki atau dilakukan secara bersama-sama akibat adanya kebatasan, constraint tertentu. Nah, jadi manusia itu dihadapkan sebuah pilihan apapun itu karena keterbatasan, kesediaan. Kemudian di dalam ilmu ekonomi mikro kita juga akan membahas ya trade off dan bagaimana cara memilih yang terbaik agar kita terpenuhi. Jadi ekonomi itu mengatur pasti kaitannya dengan pendapatan dan pasti kaitannya dengan pembelanjaan jika kita dihadapkan suatu pilihan. Nah, ini satu contoh. Jadi trade off, kita lihat contoh. Jadi kita waktu itu hanya 24 jam. Jadi kita terbagi-bagi, ada tidur, ada dan lain sebagainya. Maka kita dihadapkan pilihan. Yang pertama, pilihan kita suatu contoh apa itu trade off, yaitu pada waktu kita belajar ya atau jalan-jalan, kita harus suruh milih. Ketika waktu kita belajar, misalkan kita waktu berkuliah, kita belajar atau jalan-jalan. Tidak bisa kita jalan-jalan sambil belajar di kelas. Nah, itu adalah pilihan yang harus dipilih, mana yang terbaik untuk individu. Kemudian waktu bekerja atau leisure, kita bekerja atau santai. Jadi ini juga sebuah pilihan yang harus dilakukan. Karena apa? Setiap manusia tadi saya sampaikan secara individu, maka tidak ada sebuah pilihan. Kemudian menambah konsumsi satu barang dengan mengurangi barang yang lain. Jadi kita nggak bisa memilih kedua-duanya kita pilih, nggak bisa, karena kita dihadapkan sebuah pilihan dan keterbatasan dalam hal ini. Ketika kita memilih, kalau itu kaitannya dengan barang, maka berarti keterbatasan materi, finansial atau dana atau pendapatan. Kemudian kalau itu perusahaan, maka kita menambah produksi dengan menambah pekerja atau membeli barang dan modal. Ini juga sama. Jadi kalau kita industri, karena barang kita langka ya, maka kita harap dihadapkan pilihan nambah produksi atau nambah pekerja. Kalau nambah produksi berarti jam kerja dinaikkan. Kalau nambah pekerja berarti kita menambah modal. Karena keterbatasan, maka kita harus dihadapkan sebuah pilihan mana yang perlu dipentingkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, tempo hari saya sampaikan bahwasanya kalau kita berbicara ekonomi, kita tidak jauh dari berbicara tentang sebuah pendapatan dan sebuah pembelanjaan. Agar kita bisa terpenuhi, maka kita dihadapkan sebuah pilihan yang harus dipilih agar kita di dalam sebuah membuat keputusan itu yang terbaik. Nah, kemudian kita akan membahas tentang
terminologi harga dan pasar. Kita harus memahami ya bahwa di dalam teori ekonomi mikro itu pasti kaitannya dengan harga juga ya. Jadi bahasan trade off ya sebelumnya tidak terlepas dari harga. Misalkan trade off antara waktu bekerja, kemudian ada leisure akan ditentukan oleh harga upah tenaga kerja. Trade off antara barang dan barang lainnya akan ditentukan oleh harga barang. Nah, kita perlu penjelasan ya. Nah, ketika karena waktu itu terbatas ya, maka kita ada pilihan, kita mau belajar atau kita mau jalan-jalan. Kemudian antara kalau kita waktunya kerja, apakah kita bekerja atau kita santai. Maka dengan waktu yang sesingkat itu, maka kita harus bisa memanfaatkan agar kita berhasil. Nah, kalau barang pasti ada kaitannya dengan dana. Kemudian ketika kita berbicara tentang penentuan harga, maka bahasan kita adalah mikroekonomi, yaitu bagaimana individu dalam perekonomian saling berinteraksi di dalam pasar sehingga terbentuklah harga banyaknya barang yang diperjualbelikan. Dalam di teori ekonomi, maka kita ada yang disebut penawaran ya, hukum penawaran dan permintaan. Maka dari situ ketika kita secara alami bisa terpenuhi ketika kita di dalam ekonomi itu stabil. Nah, fenomena di dalam mikroekonomi itu akan dijelaskan dalam model dan teori. Tentu model dan teori ini adalah sebuah bentuk ya, seperti modelnya apa, teorinya apa. Seperti kalau global, di dalam global itu sebuah gambaran secara dunia secara utuh ya. Seperti kalau kita di dalam arsitek itu ada sebuah model ya, ada desain, maka di desain itu adalah nyata real. Jadi kalau kita berbicara ekonomi, kita harus berbicara tentang apa yang ada di dalam sebuah model secara real. Kemudian model ini juga merupakan simplikasi keadaan sesungguhnya. Jadi simplikasi ini tadi saya sampaikan bahwa di dalam kegiatan atau model atau itu adalah sebuah gambaran secara utuh seperti global atau seorang arsitek mengerjakan sebuah desain, maka desain itu di dalam desain itu digambarkan secara utuh apa yang ada di dalam model tadi. Maka ada disebut model, ada juga disebut teori. Kemudian model ekonomi bisa dibentuk persamaan. Nah, kalau kita berbicara tentang model ekonomi, maka kita akan berbicara dengan bentuk-bentuk model di dalam ekonomi. Nah, karena ini kaitannya ekonomi itu kaitannya dengan hitungan ya, hitungan, maka ada yang berbentuk persamaan matematika atau berbentuk gambar atau berbentuk grafik. Nah, nanti kita pertemuan selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang bagaimana bentuk gambar itu, bagaimana bentuk grafik kita pelajari. Adik-adik sekalian yang berbahagia, jadi kalau kita berbicara ekonomi memang sangat kompleks ya, apalagi ekonomi mikro. Karena ekonomi mikro ini asal-asalnya adalah individu ya, individu di dalam manusia memutuskan sebuah pilihan karena keterbatasan dana atau pendapatan. Karena apa?
karena siklus ya, nanti kita juga akan berbicara siklus ya, siklus ekonomi itu kaitannya adalah rumah tangga, kemudian perusahaan, kemudian pendapatan, dan pilihan dalam pembelanjaan. Kemudian dalam teori ekonomi juga adalah hipotesis ya. Jadi dalam teori ekonomi ada hipotesis yang telah diverifikasi, uji kebenarnya dalam dan didukung waktu. Nah, ekonomi itu memang harus diuji ya. Jadi di dalam teori ekonomi itu diuji bagaimana langkah-langkah yang benar di dalam membuat sebuah keputusan, dan diuji ini tidak hanya ada penguji satu dan penguji yang lainnya untuk menentukan arah daripada sebuah kebijakan tentang perjalanan sebuah kehidupan yang berkaitan dengan kebutuhan. Kemudian teori ekonomi digunakan untuk menjelaskan ya, menjelaskan dan meramalkan fenomena ekonomi. Nah, di dalam teori ekonomi memang kita sering ya mendapatkan sebuah pengamat ekonomi yang kita lihat di TV-TV itu saling berbeda, walaupun sama-sama buku yang dipelajari, tetapi pendapat akhirnya itu berbeda karena mereka punya hipotesis, punya uji-uji yang didukung oleh beberapa teori yang lain. Kemudian kita kali ini akan membicarakan tentang ekonomi atau pernyataan positif merupakan penjelasan dari prediksi pertumbuhan ekonomi di dunia, terutama konsep cause and effect. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di dalam penjelasan pernyataan seorang ekonom ya selalu memprediksi ke depannya bagaimana, tetapi itu berbeda karena ada cause dan efek, sebab dan akibat. Karena apa? Akibat sesuatu yang terjadi kaitannya dengan global ekonomi, maka juga mempengaruhi ekonomi mikro. Nah, pernyataan-pernyataan dari normatif ya berupa pilihan yang terbaik yang sebaiknya dilakukan untuk permasalahan ekonomi tertentu yang melibatkan value adjustment. Pernyataan ini normatif, biasanya terdapat kata baik atau buruk yang seharusnya dan sebaliknya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwasanya hipotesis uji ya, uji daripada sebuah kebijakan ekonomi itu mempengaruhi daripada sebuah perjalanan perekonomian. Nah, ada yang pernyataan normatif ya. Kalau kita berbicara normatif itu secara umum ya, secara umum tetapi tidak secara khusus, sehingga normatif itu masih bisa diatak-atik di dalam uji arah kebijakan. Contoh, sebaiknya pemerintah mengurangi tingkat inflasi. Nah, ini kalau kita berbicara tentang contoh-contoh pernyataan normatif. Tetapi pernyataan tersebut tidak dihuraikan secara mendetail, sehingga sering terjadi pernyataan itu antara seorang penguji satu dengan yang lain itu berbeda, walaupun pelajarannya atau seorang yang mempelajari tentang ilmu ekonomi, karena masing-masing itu punya teori dan hasil yang berbeda. Jadi kali ini adik sekalian, tadi sudah saya sampaikan tentang terminologi, track off, kemudian dan model dan teori.
Dan saya sampaikan bahwasanya memang kita membuat durasi perkuliahan tidak terlalu panjang. Ini kaitannya dengan kos ya, jadi kaitannya dengan pulsa, kaitannya dengan kuota, agar kita tidak terlalu. Tetapi inti dari permasalahan nanti misalkan ada pertanyaan, adik-adik sekalian bisa lewat komentar atau lewat WA secara Japri atau grup, sehingga nanti Pak Samsul bisa menjelaskan di sana. Saya kira itu pertemuan pada hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi adik sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.